Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara semua. Kita mau mendengarkan bersama renungan hari ini. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Ayub mengetahui firman Tuhan, sehingga dia mengorbankan korban bakaran untuk anak-anaknya, seperti tertera di bawah ini dari Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, Ayub merasa sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan, tetapi satu hal yang tidak diketahuinya adalah dia belum memiliki pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Alkitab bercerita bahwa Ayub adalah orang yang baik, saleh, dan jujur serta menjauhi kejahatan. Dia dicobai oleh iblis dengan kematian seluruh anak-anaknya dan kehilangan binatang peliharaannya, dan akhirnya jatuhlah penyakit yang mendera seluruh tubuhnya. Pada akhirnya dia berseru kepada Allah. Dari Ayub 42 ayat 5 dan 6, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, dia hanya mengetahui nama Tuhan dan mengetahui kehendaknya dari firman-Nya atau dari kata orang, tetapi dia tidak pernah memandang kepadanya dan berjalan bersama dengan dia. Seperti kita pun banyak seperti kisah Ayub. Kita berdoa, mendengarkan khotbah, membaca firman, tetapi tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak berkomunikasi dengan akrab, sehingga tidak mengenali pekerjaan-pekerjaannya pada waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita melewati seluruh badai dan problem kehidupan. Pengalaman demi pengalaman hidup berlalu begitu saja, tanpa kita sadari bahwa Tuhan telah bekerja mendatangkan, membentuk kita melewati segala kesukaran, problem, masalah-masalah di sekeliling kita, atau dengan kata lain menyucikan dan menguduskan kita sampai tidak bercacat dan bercela. Mari kita lihat ayat di bawah ini dari Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat ini mengajar saudara-saudara bahwa segala hal, problem, pekerjaan di dunia ini kita lakukan dengan mata kita yang terus tertuju kepada Yesus, menyelidiki apakah hal atau problem itu kita selesaikan sejalan dengan koridor firman-Nya atau tidak, sesuai dengan kebenaran firman-Nya atau tidak. Seperti ayat yang mengatakan, hidup kita adalah persembahan yang hidup kepada Allah, dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan?
uang, aset, barang berharga? Bukan. Allah tidak menginginkan persembahan materi, tidak menginginkan yang gemerlapan, karena di sorga Dia memiliki emas sebagai tumpuan kaki dan batu berharga sebagai nama-nama pintu. Dia menginginkan tubuh kita yang suci, kudus, tidak bercacat, bercela sebagai persembahan. Berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan, Yesus sudah menebus kita dan menyucikan, menguduskan kita sampai tak bercacat celah untuk dipersembahkan kepada Bapa. Dari Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dari 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Kristus datang ke bumi untuk menebus kita. Selain itu Dia bekerja keras untuk menyucikan dan menguduskan kita dengan tujuan kita akan dipersembahkan kepada Bapa dengan tidak bercacat bercela tentunya. Dia yang bekerja dan saya merasa Dia pasti berhasil sejauh kita berserah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia. Kasih karunia-Nya yang berkelimpahan mengampuni segala dosa kita dan pengorbanan Dia menghasilkan penebusan dengan darah-Nya. Ayat terakhir Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa bukan menurut kami, tapi menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekian renungan hari ini, semoga menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Amin.